Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Oke, jadi di video kali ini yang akan saya bahas terkait penerima bantuan sosial yang akan pindah tempat tinggal atau pindah domisili. Dan ini juga banyak sekali ditanyakan di kolom-kolom komentar pada video saya yang sebelumnya. Pertanyaannya itu banyak sekali, katanya ada yang pindah alamat tapi bansosnya sudah tidak cair lagi. Ada juga yang menanyakan apakah kalau pindah tempat bansosnya ini masih bisa cair. Nah, jadi Bapak Ibu perlu untuk Bapak Ibu semuanya ketahui, sebagai penerima bantuan sosial itu tidak boleh asal pindah tempat saja, pindah domisili gitu aja. Tapi ini ada aturannya. Apabila Bapak Ibu masih ingin bantuan sosialnya itu tetap cair, tapi apabila Bapak Ibu sudah tidak peduli lagi dengan bantuan sosialnya, ya it's okay, silahkan langsung pindah-pindah aja. Tidak usah mengikuti aturannya, tapi ya itu tadi, otomatis bantuan sosialnya biasanya sudah tidak cair lagi. Nah, jadi kira-kira untuk aturannya itu seperti apa sebagai penerima bantuan sosial jika ingin berpindah tempat? Apa saja aturan yang harus dijalankan, yaitu nonton video ini sampai selesai. Dan buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Oke, jadi langsung saja, yang namanya perpindahan tempat tinggal atau domisili itu biasa terjadi ya. Saya sendiri juga kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 3 kali ya untuk berpindah tempat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu tadi. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik atau ingin mengembangkan karir atau ingin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Jarang sekali ada orang yang tidak pernah berpindah tempat selama hidupnya, apalagi jika alasannya untuk mencari nafkah. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial dan berencana mau pindah keluar kota dan merasa bantuan sosial yang selama ini Bapak Ibu terima, contoh misalnya bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan dan juga BPNT program sembako, Bapak Ibu masih membutuhkan bantuan sosial tersebut, maka ini ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum Bapak Ibu berpindah tempat. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama, ini berdasarkan infografis yang dibagikan oleh media sosial Pusdatin Kesos. Di sini dijelaskan bahwa penerima bantuan sosial yang pindah tempat tinggal atau domisili, seperti berpindah desa atau kelurahan, atau berpindah kecamatan, bahkan kabupaten atau provinsi, maka penerima bantuan sosial tersebut harus melaporkan diri ke Disduk Capil setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Hal ini terkait agar penyaluran bantuan sosial yang harus sesuai dengan data wilayah masing-masing. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu melaporkan diri ke Disduk Capil setempat, tempat asalnya Bapak Ibu, dan juga tempat tinggal barunya Bapak Ibu, lalu kemudian untuk KTP dan kartu keluarganya itu sudah terbit sesuai dengan alamat yang terbaru, maka selanjutnya Bapak Ibu wajib sekali untuk melaporkan diri ke pengisi data yang ada di desa atau kelurahan setempat atau Puskesos kelurahan ya. Puskesos ini adalah pusat pelayanan kesejahteraan sosial. Biasanya tiap-tiap kelurahan atau desa itu memiliki petugasnya masing-masing. Agar petugas ini memadankan perubahan alamat tersebut di aplikasi 6NG. Nah, jadi alamatnya Bapak Ibu yang ada di DTKS itu akan dipadankan sesuai dengan alamat yang terbaru sekarang melalui aplikasi 6NG yang dilakukan oleh operator 6NG masing-masing. Dengan demikian, ketika Bapak Ibu tertib administrasi, maka bantuan sosial yang Bapak Ibu terima masih akan tetap bisa cair. Nah, tapi Bapak Ibu ada satu hal juga yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, yaitu tiap daerah masing-masing itu memiliki kriteria masyarakat yang layak bantunya masing-masing. Dan sudah pasti untuk kriteria di setiap wilayah ini biasanya itu berbeda-beda. Jadi misalnya nih, apabila Bapak Ibu awalnya itu dari Kabupaten A, lalu kemudian di Kabupaten A ini Bapak Ibu dinyatakan masih layak untuk menerima bantuan sosial karena kriterianya masuk, lalu kemudian Bapak Ibu pindah ke desa B. Nah, pada saat di desa B, apabila dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat,
Di desa B tersebut, itu belum tentu Bapak Ibu masih termasuk di dalam kriteria layak untuk menerima bantuan sosial. Jadi apabila suatu hari nanti ternyata Bapak Ibu dimutakhirkan datanya dan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial karena alasan yang valid bahwa Bapak Ibu dinyatakan sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial, maka hal ini sepenuhnya kewenangannya kembali ke pemerintah daerah masing-masing. Dalam hal ini biasanya yang menentukan, biasanya yaitu tingkat desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, kenapa kriteria fakir miskin tiap daerah bisa dibilang itu berbeda-beda? Jadi ini ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HUK/tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi data dan validasi. Di dalam Kepmensos ini dijelaskan bahwa tiap daerah jika ingin mengusulkan warga setempat maka akan dilakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Dan untuk standar kriteria fakir miskin itu juga sudah ada diterbitkan oleh Kementerian Sosial, tapi untuk wewenang sepenuhnya dikembalikan lagi ke tiap daerah masing-masing. Sebab yang paling mengetahui kriteria miskin atau kriteria layak bantu di tiap daerah yaitu pemerintah daerahnya masing-masing. Dan jelas saja tiap daerah memiliki standar kriteria fakir miskinnya masing-masing, sebab biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa jadi karena sumber daya alam yang ada di daerah tersebut atau berbagai macam faktor lainnya yang akan mempengaruhi terkait kriteria fakir miskin di tiap-tiap daerah. Nah, jadi itu tadi ya Bapak Ibu terkait syarat yang wajib sekali untuk Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu berencana untuk berpindah tempat tinggal atau pindah domisili ya. Tapi apabila Bapak Ibu berencana pindah domisilinya itu cukup jauh, misalnya ke luar negeri, nah saya rasa ini belum ada solusinya. Dan biasanya ketika KPM tersebut tidak melakukan penarikan bantuan sosial dikarenakan KPM tersebut itu ternyata pindah alamat ke luar negeri, pindah domisili ke luar negeri, maka biasanya bantuan sosialnya akan terputus. Baiklah, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.